أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال أيضا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة. وقال أيضا من أحيا سنتي faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah atau maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayang Allah dalam limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala serta karena hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih jadikan kita seorang hamba yang bisa bicara kebaikan, berbicara manfaat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita bisa mendengar perkara kebaikan. Ini suatu perkara hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Perkara hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang membuat kita bisa bicara. Allah Subhanahu wa taala zat yang membuat telinga kita bisa mendengar, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang membuat kita bisa memahami apa yang kita dengar, bisa mengamalkan apa yang kita bicarakan. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, satu janji indah daripada Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika satu nikmat kita syukuri, maka pasti nikmatnya karena Allah Subhanahu wa taala tambah. Jadi hadirin muka Allah Subhanahu wa taala, dalam statement pembicaraan hari ini di hari Selasa tanggal 2 Agustus 2021 ini, kita Masya Allah
hendak sama-sama belajar. Yang belajar bicara, menyampaikan ilmu yang didapatkan. Yang mendengar belajar mendengar. Dan kita belajar mengagungkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan, serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam mukadimah tadi hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, satu ayat Quran telah kita perdengarkan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Dalam ayat ini Masya Allah, ini satu statement dari Allah bahwa setiap orang beriman harus meyakini perkara ini. Dalam kehidupan orang beriman kepada Allah pasti dan pasti akan diuji dengan 5 perkara. Jadi untuk ujian orang yang beriman kepada Allah, mengaku daripada hamba Allah umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti Allah SWT akan uji dia dengan 5 perkara. Maka dalam ayat tadi dikatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Al-khauf yang pertama, walju wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat. Jadi ada 5 ujian yang Allah SWT pastikan akan diterima oleh orang-orang yang mengaku daripada hamba Allah umat Nabi SAW. Yang pertama walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Yang pertama Allah SWT akan uji kita dengan ketakutan. Kemudian wal anfus, Allah SWT uji dengan diri kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Jadi ini 5 ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. 5 ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat. Jadi yang pertama al-khauf, ketakutan. Yang kedua wal ju', ini kelaparan, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa naqsin minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan daripada jiwa kita, diri kita. Merasa satu kesedihan, kegelisahan. Kemudian was samarat, kekurangan daripada makan atau buah-buahan. Kekurangan daripada buah-buahan atau makanan. Jadi ini 5 ujian yang pasti akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang Allah sayang. Nah, bentuk ujian inilah dalam surat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama Masya Allah, al-khauf tadi, ketakutan. Dalam kehidupan kita sering gitu, kita ini merasa ada perasaan takut. Contoh sederhana saja, pagi ini Masya Allah, terkadang belum kita berangkat kerja, kita ada rasa takut. Takut apa? Jangan-jangan macet nih. Ketakutan kita, jangan-jangan nanti di kantornya ada masalah, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu gitu. Nah, ketakutan-ketakutan seperti ini memang Allah SWT ujikan kepada orang yang beriman. Takut nanti kalau saya menikah, bagaimana dengan rumah tangga saya. Takut nanti ketika saya memiliki keturunan akan jadi keturunan yang soleh atau soleha. Takut nanti ketika saya punya usaha sukses atau tidak. Takut nanti setelah saya punya tempat tinggal, kediaman, cocok enggak tetangga-tetangga saya, dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Ini ketakutan-ketakutan yang Allah SWT ujikan kepada orang yang beriman kepada Allah. Kemudian yang kedua, al-ju' tadi, Masya Allah, kelaparan tadi. Jadi 5 ujian daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan tadi. Yang keduanya adalah kelaparan. Nah, kelaparan ini pasti orang-orang beriman akan diuji dengan perkara ini dalam kehidupan di dunia yang sementara ini. Dan bentuk daripada ujian Allah Subhanahu wa taala, bentuk daripada ujian Allah Subhanahu wa taala
Kelaparan ini bukan yang buat kita sampai mati gitu. Jadi orang beriman tidak akan dimatikan Allah dalam kondisi kelaparan, itu tidak akan. Karena rizkinya dijamin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahu rizquha, dan tidak satu binatang melata pun di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah jamin rezekinya. Allah Subhanahu wa taala telah jamin rezekinya. Kemudian wa naqsi minal amwal. Wa naqsi minal amwal ini kekurangan daripada harta. Ini bagian dari ujian kehidupan kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada masanya kita kekurangan harta untuk bisa menjalani kehidupan dalam rumah tangga, pernikahan, ujian ekonomi bahasanya biasa kita katakan. Kemudian kita kekurangan harta dalam pendidikan anak-anak kita. Kita kekurangan harta dalam meneruskan usaha kita. Kemudian kita kekurangan harta dalam bentuk apapun, pasti ada Allah SWT akan berikan ujian ini hadir maka Allah SWT. Kemudian anfus, ketakutan-ketakutan tadi, kegelisahan-kegelisahan yang Allah SWT berikan pada jiwa kita nih. Ini pasti Allah SWT ujikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan jodoh, dia gelisah juga. Tidak ada jodohnya, gelisah juga. Tidak punya anak, gelisah juga. Diberikan anak, gelisah juga. Diberikan harta, gelisah. Tidak punya harta, gelisah. Kegelisahan ini pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang yang beriman kepada Allah. Kemudian wal sama daripada buah-buahan tadi, makanan gitu, masya Allah. Nah, ini 5 ujian yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti hadirin, pasti akan kita jalani, siapapun orangnya lah. Kita nampak dia banyak hartanya, kita nampak dia bahagia rumah tangganya, soleh-soleha keturunannya, pasti akan Allah uji dalam perkara ini. Dalam bentuk apapun ini terserah Allah mengujikan kepada setiap hamba-hambanya yang memang layak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah janjikan dalam ini ayat, masya Allah, setelah Allah SWT katakan kami akan pasti menguji kalian dengan 5 ujian, maka Allah SWT katakan wabashiris sabirin, dan beruntunglah, bergembiralah kata Allah. Siapa yang bergembira ini setelah diuji dengan 5 perkara ini hadir maka Allah SWT as-sabirin, jadi orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar yang layak bergembira dengan 5 ujian ini. Jadi yang sukses dalam 5 ujian ini, masya Allah, adalah orang-orang yang sabar. Diuji dia dengan ketakutan tadi, perkara rumah tangga, perkara ekonomi, perkara anak-anaknya, perkara harta bendanya, tetapi dia sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diuji dia tadi, masya Allah, dengan kelaparan, mungkin 1 hari kekurangan makanan, 2 hari, 3 hari. Dikatakan barang siapa yang dia 3 hari dia kekurangan daripada makanan dan dia tidak meminta-minta kepada orang lain, tidak nyebut, diam aja, tidak nyebut pada orang tuanya, ya kan, minta bantu lah, ini uang karena kurang makan, atau minta bantu kepada tetangga atau kepada teman. Barang siapa 3 hari dia tidak ngomong kepada siapapun, maka Allah SWT cukupkan keperluan dia 1 tahun penuh. Masya Allah. 3 hari berturut-turut dia diuji dengan kelaparan tadi, kekurangan makanan. Dia tidak mengadu kepada makhluk pun, satu makhluk tidak mengadu, dia hanya mengadu kepada Allah yang maha mencukupkan makanan dia. Maka Allah janjikan 1 tahun penuh Allah akan cukupkan daripada keperluan makanannya. Maka Nabi SAW. Kemudian sabar dia diuji dengan itu. Kemudian kekurangan harta atau kehilangan harta, Allah tiba-tiba kendaraannya dicuri orang, rumah dia mungkin kebakaran, atau harta dia ada yang hilang dan lain sebagainya. Dia sabar. Kemudian juga begitu ketika kegelisahan menghampiri, kemudian dalam 5 ujian ini dia sabar kepada Allah SWT. Berita gembira kata Allah untuk orang yang sabar dalam 5 perkara ujian ini. Apa tanda orang yang sabar dalam kategori penilaian Allah Subhanahu wa taala dalam 5 ujian
Jadi tandanya di ayat selanjutnya Allah SWT katakan, sesungguhnya orang yang ditimpa musibah dalam 5 ujian ini, mereka katakan qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.